penghujung bulan ini, Tuhan masih memberikan kita kekuatan, memberikan kesehatan untuk boleh datang ke rumah-Nya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menundukkan hati kita di hadapan-Nya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, di penghujung bulan ini kami masih diberikan kekuatan untuk boleh datang ke bait-Mu yang kudus. Dan saat ini Bapa, layakkan setiap kami, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Bila pujian penyembahan kami berpauhalan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu Bapa. Kuasai dan pikiran kami Allah Roh Kudus, penuhi kami dengan hadirat-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Dengan senang hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku.
kemuliaan. Mari kita semua bangkit berdiri. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Oh tiada ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku engkau kemuliaan, di mataku, di mataku engkau kemuliaan, di mataku engkau kemuliaan. Berikan kemuliaan bagi Haleluya. Haleluya. Benar Bapa, Kau adalah harta yang tak ternilai dalam kehidupan kami. Bahkan setiap kebaikan-Mu Tuhan, kami tidak bisa membalaskan dengan apapun, bahkan dengan hidup kami sekalipun. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan karena anugerah-Mu bagi setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mentanggiskan ibadah kami dari awal hingga akhirnya hanya Engkau sajalah Roh Kudus yang bertata di atas setiap pujian penyembahan kami. Bila puji-pujian kami berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Urapi mulut bibir hamba-Mu. Bila Engkau saja yang berbicara bagi setiap kami Tuhan pada pagi hari ini. Sehingga kami boleh pulang membawa berkat-berkat yang luar biasa dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat setiap saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir saat ini. Apapun halangan mereka, Engkau yang Maha Tahu. Engkau yang menolong mereka ya Roh Kudus dalam setiap kesesakan mereka. Engkau yang mengingatkan mereka untuk boleh datang ke rumah-Mu, menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Inilah ibadah kami, ini kami serahkan di dalam tangan pengasih-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami siap bersorak-sorai. Siap kita yang siap memuji, menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Kita kemuliaan bagi Dia. Kita tetap dalam posisi berdiri dan kita akan terus memuji nama Tuhan. Biar langkah-langkah hidup kita Tuhan yang menetapkan. Amin. Katakan sama-sama Tuhan menetapkan. Tuhan
biarkan kami jatuh tergeletak. Kita akan terus memuji nama Tuhan. Kita menyerahkan siapa itu Yesus, dan sehingga setiap orang tahu bahwa Yesus adalah juru selamat. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Katakan semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu siapa Yesus. Katakan sama-sama, Yesus adalah sobat kita, amat tulus dan benar, ia dengan sukacita, ia dengan sukacita. Katakan tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu siapa Yesus. Katakan dengan imanmu, Yesus siapa? Yesus adalah sobat kita, amat tulus dan benar, ia dengan sukacita, ia dengan sukacita. Saya katakan Yesus adalah sobat kita, Yesus adalah sobat kita, amat tulus dan benar, ia dengan sukacita. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu siapa Yesus. Semua orang harus tahu siapa Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Benar Tuhan, setiap orang harus tahu siapa Yesus yang kami sembah, Yesus yang hidup, Yesus yang telah mati bagi setiap kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Shalaya damayase, shalaya damayase. Mari kita masuk dalam hadirat-Mu. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru.
Kuramana Mashika Tataralabaya Lakanobe Sosolena Burrati Kuning Sharalana Mashika Tataralabaya Lalapapa Tena Mashuke Nemarolo Tenebese Solena Mo Alena Mashika Rolo Totolena Barola Popane Yashika Allahku, 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 Engkau penuh dengan kasih, Engkau penuh dengan damai sejahtera, yang selalu menopang, yang selalu menjaga, yang selalu memelihara kehidupan setiap anak-anak Bapa. Inna masyikarala nama yasyikarala. Di gereja Tuhan, ini milik Tuhan sepenuhnya. Kila mashikana more tukune mene kolo te pipile da basho bede kirela no naki. Kina mashele tukule ni marone matukule da bashuka. Kalada bashela. Alena bashika torena barete telode maka. Syaralah nama shikana marala papa papa. Aleda sirala nama sina makarala. Kiana mashikana marala papa. Kina mashikana marala papa. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kalau kami masih bisa beribadah, kami masih bisa memuji, kami masih bisa menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran di gereja Tuhan di tempat ini. Saat ini Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah firman ini meneguhkan hati, meneguhkan pikiran kami. Biar kami bisa mengerti, biar kami bisa tahu apa yang Tuhan mau sesungguhnya atas kehidupan anak-anak Bapa saat ini. Dan hamba mengundang Roh Kudus bekerja. Penuhi anak-anak Bapa. Begitu juga dengan hamba yang tidak ada apa-apanya ini. Roh Kudus tolong hamba. Hamba butuh Roh Kudus untuk menyatakan segala sesuatu, untuk membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Ini permohonan kami dalam nama Yesus kepada Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, bersekutu dengan Roh Kudus untuk menyambut firman di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami siap. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom. Terpuji Tuhan, kalau hari ini masih kita bisa memuji dan menyembah Tuhan, hari ini masih kita bisa mengagung-agungkan Tuhan kita di dalam roh dan kebenaran. Mari kita fokus, karena hanya selagi kita masih adalah kita bisa menyembah Tuhan.
selagi kita masih hiduplah kita masih bisa berkata, aku mau menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kalau kita tidak ada lagi, maka tidak ada artinya. Maka hari ini firman Tuhan, judul perikop firman Tuhan hari ini adalah besar setiamu. Besar setiamu Tuhan. Kita tahu kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena begitu besar kasih Tuhan atas Abraham, orang percaya itu, melalui Abraham orang percaya itu, maka sampai saat ini kasih setia Tuhan sempurna. Soal cepat atau lambat itu semua tergantung daripada Tuhan yang menentukannya. Kenapa seperti itu? Karena Bapak kita orang beriman itu juga banyak menghadapi persoalan-persoalan di dalam kehidupannya. Banyak menghadapi pergumulan, baik pergumulan yang berat, baik pergumulan yang ringan. Tapi semua di dalam kehidupan Bapak orang beriman itu banyak persoalan. Persoalan yang paling berat adalah persoalan bagaimana Tuhan menyuruh Abraham untuk menyembelih atau mengorbankan anaknya yang tunggal itu. Kalau menurut hemat saya, manusia zaman sekarang nggak ada terkecuali dia memang tidak normal ya. Tapi saya percaya manusia yang normal, maka tidak ada manusia yang seperti itu. Oleh karena itu, coba kita baca di dalam Ibrani 10. Ibrani 10 ayat yang 23. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sekali lagi, coba pelan-pelan renungkan firman Tuhan hari ini. Rasul Paulus mengajak kita untuk merenungkan, berpegang teguh. Marilah kita teguh. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Rasul Paulus berkata kepada jemaat Ibrani, katanya begini, "Hei orang-orang Ibrani, teguhlah berpegang kepada pengakuanmu tentang Yesus." Ini firman ini dikatakan kepada orang-orang yang tidak setia, yang tidak menghargai, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tidak menyenangkan hati Roh Kudus. Makanya dibilang Rasul Paulus pada kita saat ini, teguhlah
berpegang kepada pengakuanku dan pengakuan saudara-saudara kepada Yesus Tuhan. Karena kenapa? Banyak di luar sana merubah pengakuannya yang dulu dia sudah mengakui Yesus Kristus Tuhan atas kehidupannya, berubah menjadi di luar Kristus Yesus. Saya percaya hari ini kita ditegur oleh Rasul Paulus supaya pengakuan kita kepada Yesus, waktu kita percaya bahwa aku percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamatku, peganglah itu erat-erat. Supaya apa? Yang paling bawah, sebab Ia yang menjanjikannya. Menjanjikan apa? Keselamatan. Keselamatan yang dijanjikan Tuhan itu adalah keselamatan di bumi dan di surga. Bukan di surga saja, di dunia ini kita juga sudah Tuhan katakan, kalau engkau bersamaku, aku bersamamu, engkau dibenarkan, engkau dikuatkan, engkau dikuduskan, karena aku yang setia, berlaku jujur sampai selama-lamanya, kata Yesus. Oleh karena itu, mari jangan goyah, jangan mudah terombang-ambing oleh keadaan yang sekarang ini, karena memang zamannya sekarang ini adalah zamannya teknologi. Karena teknologi, manusia bisa lupa kepada Tuhan Allahnya, kepada Yesus Sang Pencipta mereka dan Pencipta saya. Kenapa? Karena begitu hebatnya dunia ini memberikan yang enak, yang manis, yang baik menurut pola pikir manusianya. Tapi yang sesungguhnya mereka dikelabui oleh si iblis. Kenapa? Karena dunia tidak akan pernah memberikan damai sejahtera, tidak akan pernah memberikan soal keselamatan. Tapi dunia memberikan apa? Kehidupan yang fana. Maka jangan percaya kepada keadaan dunia. Kalau kita percaya kepada keadaan dunia, maka keadaan yang fanalah yang kita terima. Tapi yang daripada Tuhan itu pasti yang baik, yang indah, yang manis didengar, dan yang manis dirasakan. Itu janji Tuhan, karena Tuhan setia. Karena Tuhan setia sampai detik ini, sampai selama-lamanya, Tuhan setia atas janjinya kepada saya dan saudara. Siapa yang pernah mengaku kepada Yesus bahwa Yesus sebagai juru selamat, maka janji itu yang Tuhan berikan atas saya dan saudara, maka itu tetap setia, tetap berlaku sampai mata kita tertutup kalau kita tidak mengambil langkah-langkah lain. Maka hari ini kita tahu, kalau begitu Pak Tom, besar sekali dong kasih setia Tuhan. Iya. Bukan besar untuk menebus dosa kita saja, tapi untuk bisa kita diselamatkan dari hukum maut, hukum dosa. Yesus rela. Siapa yang rela disalibkan? Ada nggak rela bapaknya disalibkan gara-gara anaknya nakal? Nggak ada tuh. Nggak ada. Kalau nakal anaknya udah penjarakan aja. Tapi Yesus yang setia itu berkata, aku rela mati untuk kamu semua.
Itulah kesetiaan Tuhan sampai selama-lamanya tidak bisa dirubah. Sampai dunia kiamat, Yesus yang kita sembah itu adalah Yesus yang setia. Tapi banyak keadaan manusia pada zaman ini, karena kesetiaan Tuhan itu tidak dilihat secara kasat mata, maka manusia melakukan keinginan dagingnya sendiri, kemauannya sendiri, pola pikirnya sendiri, kehendaknya sendiri untuk mengambil langkah-langkah di luar daripada kehendak Tuhan. Tuhan salah? Tidak. Keselamatan bisa hilang? Bisa hilang. Kalau ada dibilang pendeta keselamatan tidak bisa hilang, kalau menurut saya keselamatan bisa hilang. Kenapa? Karena seandainya saya tidak menghargai Tritunggal Allah, Yesus Kristus Bapa, Putra dan Roh Kudus itu, kalau saya tidak menghargai yang ketiga ini, dan saya tidak mengakui Roh Kudus sebagai penolong atas hidup saya, jangankan kalau Yesus dimaki, Rasul Paulus menghina Yesus, dia diampuni. Tapi kalau Roh Kudus, tidak ada pengampunan. Korban sudah selesai. Pengampunan kalau kita seperti Rasul Paulus menghujat waktu itu Yesus belum mati. Tapi sesudah Yesus mati, tidak lagi pengampunan karena Yesus sudah naik ke sorga, dan korban itu, anak domba Allah itu sudah menjadi korban atas penghujatan Rasul Petrus. Kalau begitu, menghujat Roh Kudus bagaimana, Pak? Kalau menghujat Roh Kudus di dalam di dalam Matius berkata, menghujat Yesus diampuni, tapi menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni sampai selama-lamanya. Di bumi dan di surga tidak diampuni. Kalau begitu kelakuan kita, kelakuan saya dan saudara lah yang membuat keselamatan yang Tuhan sudah berikan itu hilang. Bukan daripada Tuhan. Tuhan tetap setia sampai selama-lamanya. Selagi saya dan saudara tetap berfokus kepada kebenaran firman Tuhan, maka keselamatan itu Tuhan berikan. Tapi jikalau kehidupan kita serahkan kepada orang, kita serahkan kepada ilah-ilah lain, jangan harap. Jangan bilang sekali selamat tetap selamat. Di gereja kita tidak ada itu. Di tempat ini tidak ada sekali selamat tetap selamat, tidak ada. Yang ada adalah Yesus penuh dengan kesetiaan. Dia tetap menantikan kita. Besar setia Tuhan atas kehidupan saya dan saudara. Maka daripada itu mulai hari ini, belajar kita menghargai Tuhan, belajar kita membuat diri kita ini disenangi oleh Tuhan, belajar kita ini menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita cuma sementara. Kalau hidup ini cuma sementara, apa yang Anda bisa berikan kepada Tuhan? Kalau Anda tidak bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan, maka Tuhan juga pasti kasihnya itu akan tetap setia. Iya, kalau kita mau, kalau hidup kita mau kita serahkan kepada Tuhan, maka Dia setia dan adil. Makanya Dia bilang Dia setia dan adil. Makanya di hari penghakiman nanti ada penghakiman atas saya dan saudara. Apa yang saya lakukan, apa yang saudara lakukan. Kenapa? Karena di hari penghakiman itulah Tuhan dengan malaikat-malaikatnya berkata, oh sabaslah anakku yang
yang baik. Masuklah, ikutlah dengan Bapamu, ikutlah dengan Tuhanmu merayakan pesta kemenangan. Kalau begitu, orang yang tidak menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupannya, kalau hanya untuk menyenangkan pola pikirnya, matanya, keinginannya, berhak enggak? Biar Tuhan yang menentukan nanti. Tapi mulai hari ini saya rindu, buatlah dirimu untuk menyenangkan hati Tuhan. Di dalam segala aspek hidupmu, buatlah Tuhan Raja di atas hidupmu. Buatlah Yesus sebagai Tuhan atas hidupmu. Bukan manusia Tuhanmu, tapi Yesus Kristus Tuhan yang memberikan engkau kehidupan menjadi Raja atas kehidupanmu. Di luar daripada itu tidak ada keselamatan. Kalau ada keselamatan di luar daripada Yesus, itu namanya penyesal. Karena kasih setia Tuhan sempurna atas kehidupan kita dan saudara-saudara semua. Coba baca Ratapan 3. Ratapan 3 22 dan 23. Ratapan 3 ayat 22, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Ayat 23, selalu baru setiap hari dan pagi, dan besar kesetiaan Tuhan. Kalau kita sudah baca firman Tuhan seperti ini, terkecuali nggak pernah dibaca ya, itu namanya kalau tidak pernah baca firman berarti bukan anak Tuhan. Kalau tidak pernah baca firman bukan anak Tuhan namanya, itu namanya mengaku-ngaku. Saya juga bisa mengaku, loh Prabowo saya kenal. Prabowo kenal saya enggak? Tidak. Terus kita tuntut keselamatan daripada Tuhan. Aku kan mengaku kepadamu Tuhan, engkau Raja, engkau Juru Selamatku. Ya aku nggak kenal kau, kata Tuhan. Yang ada di dalam Matius apa Lukas itu, aku tidak mengenalmu. Halo? Berarti keselamatan bisa hilang. Siapa yang membuat keselamatan itu hilang? Saya sendiri dan saudara sendiri. Tuhan tetap setia. Kepada siapa? Orang yang tetap setia juga. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan atas kehidupan saya dan saudara. Sampai detik ini saudara masih dipelihara. Saudara masih diberikan. Saudara dijaga, dipelihara, dilindungi. Terus, apa kita nggak sedikit pun sadar atas kebaikan Tuhan itu? Apa sedikit pun tidak ada rasa hormat kita kepada Tuhan? Ya jadi kalau sedikit pun rasa hormat kita tidak ada sama Tuhan, ya jangan harap Tuhan juga hormat samamu. Tidak. Jangan harap. Percayalah. Jangan katakan Tuhan kan setia. Iya setia. Tapi kau juga harus setia kepada Tuhan. Karena Tuhan itu kudus, maka orang yang datang juga harus yang kudus. Tidak ada tempatnya di surga di luar daripada orang-orang kudusnya Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Benar nggak ini? Selalu baru setiap pagi. Kalau nggak baru, kita sudah dead. Kita sudah dipanggil. Kalau masih baru, berarti kita masih hidup. Kita masih bisa menikmati, masih kita melihat. Kita tahu bagaimana rasanya dekat dengan Tuhan.
kita tahu rasanya bagaimana bersekutu dengan Tuhan. Makanya selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap hari. Besar setia Tuhan atas hidupku. Kalau tidak besar setia Tuhan atas kehidupan saya dan saudara, berarti saya nggak penting bagi Tuhan. Bersyukurlah hari ini saudara masih hidup. Bersyukurlah hari ini saudara masih ada, berarti dianggap Tuhan penting saudara. Kalau dianggap Tuhan nggak penting, selesai hidupmu. Dan selesai juga hidupku. Mari. Hari ini, biarlah firman Tuhan ini menjadi satu kekuatan untuk merubah paradigma kita kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak mau memaksakan kehendaknya kepada saya dan saudara, tapi Roh Kudus ada untuk mengingatkan saya dan saudara bahwa hidup kita ini pakailah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dimanapun kita berada, dimanapun kita, bagaimanapun keadaan kita, baik atau tidak baik, buatlah tubuh jiwa roh ini menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Amin. Kita baca di dalam Amsal 3 Amsal 3 ayat 34. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Firman ini berkata kepada saya dan saudara hari ini, jangan tinggalkan kasihmu kepada Tuhan. Jangan tinggalkan setiamu, jangan berubah setiamu dari yang setia menjadi tidak setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena dulu kita merasakan kita sudah mengaku setia kepada Tuhan. Dulu kita katakan bahwa aku mau mengasihi Tuhan. Tapi karena ada keadaan, ada sesuatu, ada kondisi yang tidak baik kita hadapi, maka kita berubah setia kita kepada Tuhan. Kita berubah pikiran. Kita merasakan, Tuhan itu gak ada kok. Kan sering kita dengar gitu kan. Tuhan itu gak lihat. Berarti Tuhan kita percaya gak ada. Kalau Tuhan ada, saya percaya kita semua berpikir baik tentang Tuhan. Praktek kehidupan kita, Tuhan tahu semua. Jadi berbuat baiklah. Sifat, sikap, dan hormat kita kepada Tuhan. Bagaimana orang menghormati kita? Kalau kita mau dihormati orang, kita juga harus hormat sama orang. Kalau Tuhan kita itu kita anggap raja. Kalau kita nggak merasakan, kita tidak memberikan hormat kepada Tuhan kita itu, siapakah saya? Siapakah saudara? Yang dia sudah korbankan dirinya, yang dia sudah berikan hidupnya untuk saudara dan saya. Terus posisi saya sebagai yang diselamatkan oleh kasih karunia tidak menghormati Tuhan. Wow, keren. Bertobatlah. Bertobatlah saudara. Baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di YouTube, bertobatlah.
Siapakah kamu? Siapakah saya yang tidak menghormati Tuhan, yang sudah mengorbankan hidupnya, yang sudah disalibkan untuk keselamatanmu? Jangan perkatakan Tuhan itu setia. Tuhan tetap setia sampai selama-lamanya. Tapi di balik kesetiaannya itu dia akan mengadili setiap orang yang tidak menghormati dia. Tadi sudah saya katakan. Petrus sendiri menghujat Yesus. Tapi begitu Yesus disalibkan, Roh Kudus diturunkan atas kehidupannya, maka dia berani mati-matian. Berarti apa? Dari penghujatannya, begitu dia tahu ada Roh Kudus, sejak itu dia tidak mau lagi. Dia sungguh-sungguh merubah segala kehidupannya menjadi rasul yang luar biasa. Kalau saudara-saudara semua dan saya pribadi tidak menghargai Tuhan, biarlah Roh Kudus yang menegur saya dan saudara. Saat ini saya percaya kita sudah mendengar firman Tuhan. Saya percaya firman yang sudah dilepaskan ini, dia tidak akan pernah diam, tapi mencari, menuju kepada orang yang mau menerima firman. Orang yang tidak menerima firman tidak akan mendapatkan apa-apa. Percayalah. Orang yang tidak mau mendengarkan firman, baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di YouTube, tidak akan mendapatkan upah. Upahnya apa? Upah keselamatan itu, upah kebaikan Tuhan itu tidak akan pernah kita dapat. Karena sekali lagi saya katakan, kuduslah engkau sebab aku kudus, kata Tuhan. Di luar daripada kata-kata itu, saudara harus tahu siapa hidup saudara, siapa Tuhan saudara, siapa Raja saudara. Kalau tidak, Tuhan juga tidak akan pernah menghargai saudara. Kenapa? Bukan Tuhan mau dihargai, tapi itu adalah kewajiban saya dan saudara, karena saudara sudah diselamatkan dengan anugerah keselamatan itu. Belajar, mulai hari ini belajar menghargai Tuhan. Belajar menghargai Tuhan, supaya kasih setianya tetap ada atas kehidupan saya dan saudara. Satu ayat lagi, 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Tadi sudah kita nyanyikan lagunya bahwa tidak akan pernah tergeletak. Tangan Tuhan yang menopang. Bagi siapa ini berlaku firman? Bagi orang yang setia. Kalau gitu, bagi orang yang tidak setia, bagaimana Pak Tom? Itu urusannya dengan Tuhan. Urusan saya, bagi saudara hanya memberitakan firman. Ini kebenaran firman. Kalau saudara mau terima, saudara tidak mau terima. Kalau saudara mau terima, maka dia akan berbuah-buah 100 kali lipat. Kalau saudara tidak mau terima, ya terpuji jugalah Tuhan. Tuhan juga tidak akan pernah memaksa keinginan manusia. Saya pun sudah berkhotbah seperti ini.
sudah ditabiskan menjadi pendeta. Kalau saya tidak percaya firman ini, saya juga akan neraka. Bukan gara-gara saya sudah pendeta, saya sudah ditabiskan. Oh, saya sudah... Tidak. Tidak ada itu. Bagian saya ada, bagian saudara ada, bagian Tuhan yang setia, yang melakukannya dan yang memberikannya itu. Percayalah, segala sesuatu di dalam kehidupan kita, Tuhan sudah katakan dalam pujian penyembahan kita, Tuhan yang menopang. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah tergeletak. Kalau saudara percaya, maka itu terjadi. Kalau saudara tidak percaya, kalau saudara bimbang, tergeletaklah engkau. Jatuh. Karena apa? Tidak percaya. Kalau percaya, tangan Tuhan menopang orang yang takut akan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Hari ini firman sudah dibagi. Orang yang mau mengikuti kebenaran, kasih setia Tuhan berlimpah-limpah atas kehidupanmu. Orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, biar Tuhan, biar Roh Kudus yang berbicara kepada saudara. Karena kenapa? Roh Kudus yang bisa merubah hati manusia. Manusia, saya pribadi tidak bisa merubah manusia, tidak bisa merubah saudara. Tapi kalau Roh Kudus yang berbicara, pasti terjadi perubahan atas kehidupan saya dan saudara. Biarlah di bulan penghujung bulan daripada Juli ini, kalau minggu depan kita sudah masuk di dalam bulan yang baru, maka sudah di bulan Agustus, sudah mendekati di akhir tahun daripada 2026. Ayo ambil sikap. Katakan kepada Tuhan, aku mau berubah Tuhan. Aku mau menghargai-Mu. Aku mau menyanjung-Mu. Aku mau memuji dan memuliakan nama-Mu sepanjang umur hidupku. Ambil itu sikap. Supaya apa? Janji-janji Tuhan atas saya dan saudara berlaku selama-lamanya. Janji Tuhan tadi, percobaan-percobaan yang saya alami di dalam kehidupan saya, Tuhan bisa buka jalan, Tuhan bisa bikin jalan. Kita tidak pernah bertabrakan dengan tembok yang kuat, tapi Tuhan buka jalan. Di dalam tembok itu sendiri pun Tuhan sanggup lakukan perkara yang ajaib kalau percaya. Kalau tidak percaya, selesai. Tidak ada cerita. Karena kita berbicara firman, wajib percaya. Itu firman Tuhan hari ini. Angkat kedua tanganmu, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Syaralah Bapa. Kiana masyikata tarala Rana masyikana maralata tapapa paralana masyore labantakan nama yalasir. Roh Kudus saat hamba berdoa di penghujung daripada bulan Juli ini, Roh Kudus, kalau bulan minggu depan kami sudah memasuki bulan yang baru, kami rindu, kami mau merubah semua kehidupan ini. Kami mau ikat semua kehidupan yang lama kami tinggalkan, karakter yang lama kami mau tinggalkan, sifat yang lama kami mau tinggalkan. Kami mau masuk ke dalam karakter yang baru yang mau menyenangkan Tuhan, sifat yang baru menyenangkan hati Tuhan, wibawa yang baru yang datangnya daripada Tuhan. Bukan karakter manusia biasa, tapi karakter roh. Karakter roh Tuhan berikan atas kami, untuk kami bisa melihat penuaian, bisa kami melihat berkat, bisa kami melihat terobosan di tahun 2026 ini Tuhan.
Terjadilah itu atas kehidupan kami. Terjadilah itu atas pelayanan kami. Terjadilah itu atas pekerjaan kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan persembahan menjalankan. Kita menaikkan pujian kita. Indah tiada taranya, sungguh benar juga, sungguh ajaib bukti mengerti setia Ismaya buat pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu sudah mendengarkan. Biarlah kami boleh Tuhan mengerjakan setiap keselamatan dalam diri kami masing-masing Bapa. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu. Ubah setiap kami ya Roh Kudus. Ubah pikiran kami, ubah hati kami untuk semakin hari semakin berkenan, semakin sempurna di hadapan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Berkati dalam pelayanan di tempat ini. Berikan kesehatan senantiasa. Berikan hikmat, marifat, kebijaksanaan daripada Tuhan untuk boleh tetap terus melayani-Mu Tuhan. Bila digenapi janji-janji firman Tuhan dalam kehidupan pelayanan beliau di tempat ini. Bahkan keluarganya, anak cucunya Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa, kami mengangkat tangan kami atas bangsa Indonesia. Kami bersyukur Tuhan jika kami boleh tinggal di bangsa ini. Dan kami melepaskan berkat Tuhan mengalir atas negeri ini melalui Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, MPR, DPR yang sudah terpilih Tuhan. Berikan hikmat marifat-Mu, berikan kebijaksanaan daripada-Mu dalam memimpin bangsa ini seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Biarlah keputusan yang mereka ambil Tuhan boleh memihak kepada kepentingan rakyat. Mereka boleh mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi mereka. Kami memberkati kota Depok Tuhan, kota di mana kami tinggal saat ini. Kami mengatakan kota Depok aman dalam perlindungan Tuhan. Kota Depok dipenuhi oleh sukacita Tuhan di dalam nama Yesus. Hikmat marifat daripada Tuhan itulah yang memimpin wali kota dan wakil wali kota Depok dalam boleh mengelola kota Depok ini seturut dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dan saat ini Tuhan kami melepaskan berkat Tuhan mengalir atas bangsa Israel, umat pilihan-Mu. Kami katakan shalom untuk Israel Tuhan. Damai sejahtera Tuhan mengalir atas umat ini Tuhan. Bila roh pertobatan juga terjadi atas bangsa Israel Tuhan, sehingga mereka juga boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah setiap doa kami yang jauh dari kesempurnaan ini. Kiranya Engkau menyempurnakannya melalui doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama arahkan kedua tanganmu ke sorga yang mulia. Bawalah pulang berkat sukacita damai sejahtera yang daripada sorga ada di dalam kehidupanmu, ada di dalam kehidupan keluargamu. Tangan kiri, tangan kananmu Tuhan buat berhasil untuk membawa berkat bagi keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Jangan lupa like dan subscribe untuk tetap mendapatkan update ibadah minggu. Tuhan Yesus memberkati.